bukan gaya selingkuh ya, tapi gaya selingkung. Nah, gaya selingkung ini merupakan, satu model yang eee, apa ya, yang buat oleh satu instansi tertentu untuk, surat-surat. Akan tetapi gaya selingkung ini, tidak menjadikan, setiap, surat dinas yang apa namanya, yang dibuat oleh instansi itu menjadi, haknya masing-masing. Artinya modelnya, bervariasi begitu, tidak, jadi begitu karena ada unsur-unsur yang seharusnya menjadi satu pakem gitu ya, satu aturan di dalam surat dinas. Misalnya unsur-unsurnya, kemudian cara penulisannya. Nah, bentuknya, untuk surat dinas pengertiannya dahulu ya, surat dinas itu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam konteks kedinasan. Jadi ini tentu berbeda dengan surat pribadi, berbeda juga dengan nota dinas ya. Jadi kalau nota dinas itu sama atau tidak ya, berbeda ya karena penomorannya itu berbeda. Nah, surat dinas ini, tentu dalam konteks kedinasan. Nah, karena Anda nanti akan bekerja begitu, tentu akan berhubungan sedikit banyak pastilah kalau orang bekerja itu pasti akan berhubungan dengan surat dinas. Entah surat undangan kah, entah surat, tugas, entah surat, pemberitahuan, laporan, atau hal-hal yang lain ya yang terkait, kebutuhan surat atau bahkan surat perjanjian. Nah, fungsinya adalah menjadi bukti nyata, hitam di atas putih terutama surat-surat perjanjian ini. Kemudian surat menjadi alat pengikat dan pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Saya tidak tahu ya, mungkin kalian juga sudah memiliki alur surat tersendiri ya. Misalnya kalau di, Kemendikbud itu ada yang disebut dengan SINDE. SINDE ini sistem, surat gitu sehingga surat kita tidak hilang, atau, surat kita juga akan terus, mmm, ter apa ya, ter rekam dengan baik begitu. Kadang-kadang kalau tidak dengan aplikasi tertentu, kadang surat apalagi kalau yang bentuknya ini ya, bentuknya, kertas itu tercecer atau, mungkin tergeletak di mana begitu dan, sulit lagi diarsipkan. Sekarang ini bentuknya sudah arsip digital gitu ya. Mudah-mudahan, Anda juga sudah ya, sudah sampai pada arsip digital apalagi kondisi saat ini begitu. Nah, surat juga menjadi bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi. Bisa juga misalnya surat, kerjasama. Nah, itu kan akan melihat sejak kapan sih ini ada kerjasama antara lembaga A dan lembaga B. Nah, itu biasanya dilihat dari, "Ayo kita lihat suratnya," gitu. Kemudian surat menjadi duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan, kawan bicaranya, lawan bicaranya. Oleh karena itu dibutuhkan, syarat yang baik ya untuk sebuah surat, yaitu, bentuknya itu menarik, menarik tapi bukan berarti, dengan beragam variasi begitu ya, menarik itu maksudnya ya, rapi begitu. Kadang-kadang coba, Anda cermati ya, saya pernah menerima surat itu, eee, tidak enak gitu ya dilihatnya karena hanya 3 baris di bagian atas, kemudian dari bagian sepertiga atas sampai ke bawah tuh kosong melompong, padahal itu kan bisa diturun. Jadi bentuknya, tidak menarik lagi, itu mungkin yang dimaksud menarik juga ya. Jadi tata letaknya juga, menarik. Jangan terlalu pinggir, rata di kiri semua gitu ya, sampai mepet ke garis. Nah, itu juga tidak menarik begitu terlihatnya, tetapi dia di tengah begitu ya, di kiri kanannya itu ada, spasi ya ada, jarak begitu. Kemudian tidak terlalu panjang, karena surat yang panjang, biasanya sebaiknya itu diletakkan di lampiran ya, bukan bukan di dalam isi surat, tetapi sebaiknya di lampiran. Kemudian memakai bahasa yang jelas, padat, dan santun. Nah, karena kita sudah, belajar tentang kalimat, berarti memang harus, dibuat sedemikian rupa ya, sesuai dengan struktur kalimatnya, jelas, padat, dan santun. Tentu dengan, memiliki adab dan takzim juga ya. Karena itu kadang-kadang, kalau kami kadang-kadang menambahkan misalnya
salam takzim siapa, begitu ya. Oke, kemudian bentuk surat ada bentuk lurus dan bentuk setengah lurus. Ini dapat dilihat, bentuk lurus itu seperti yang ada pada, eee, Salindia ke-6 ya. Lurus semua, dari atas sampai bawah itu, lurus semua ya. Jadi dari tanggal hanya kepala surat saja tuh yang di tengah ya. Biasanya kepala surat tetap di tengah, bukan, di sebelah kiri. Di tanggal, nomor, sifat, lampiran, hal, alamat tujuan, kemudian isi surat, nama jabatan, tanda tangan, nama tanda tangan, tembusan, itu semuanya di rata kiri gitu. Jadi ini bentuk yang lurus. Akan tetapi ada juga bentuk yang, setengah lurus ya atau bentuk lengkung ini di tengah kemudian tanggal surat kanan. Ini yang lazim sih ya, mungkin agak terlihat, baik tidak kaku gitu ya. Tanggal surat di kanan, kemudian nomor, sifat, lampiran, hal, alamat tujuan, kemudian, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup ini juga berjarak gitu ya. Artinya menjorok ke kanan, sama dengan sifat paragraf ya, ada paragraf lurus, ada paragraf yang, bertakuk. Nah ini, kalau surat setengah lurus ini paragrafnya bertakuk. Kemudian dibedakan nama jabatan, tanda tangan, dan nama penanda tangan itu di sebelah kanan, sedangkan untuk tembusannya itu sebelah kiri. Ya, saya minta Niken Niken Hing-ang, silakan menjelaskan Iya, Bu. untuk bagian-bagian surat. Sudah pernah membuat surat? Eee, Indar, eee, belum pernah kayaknya, Bu. Surat tugas, waktu sekolah misalnya surat, izin begitu? Surat izin tidak masuk atau surat cuti begitu, tidak pernah? Saya kalau surat itu kayaknya nggak pernah. Iya, Oh, kayaknya nggak surat pernah. izin pakai surat tangan aja ya? Ya, baik. Iya, Jadi belum belum pernah ya membuat surat, surat kegiatan kampus gitu juga belum pernah? enggak pernah. Oh, ya, silakan dibacakan. Bagian-bagian surat itu ada 14. Yang pertama kepala surat, baru ada tanggal surat, nomor surat. Ini dijelasin misalnya satu kepala surat, baru baca penjelasannya apa ini doang, Bu? Ini saja Yang ditambah 1 kepala surat. Oke. Ada nomor surat, ada sifat surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, tanda tangan, nama, dan tembusan. Nah, baru ada Ada kepala surat. ada berapa itu? Kepala ada 14. Heeh, kira-kira Eh, itu ada berupa ada urutan atau tidak? 13. Ada Itu 13. kira-kira urutan Iya, urutan Bu. tidak? Itu berurutan tidak meletakkannya? Enggak, nomor 10-nya hilang, Bu. Oh, nomor 10 ya? Enggak, maksudnya ini nanti, akan berurutan tidak, Oh, dalam tubuh suratnya? kalau tergantung bentuk suratnya, Bu. Oke, coba kita lihat. Ya, silakan kepala surat bagaimana? Oke, kepala surat, itu yang pertama, tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhuruf Arial 13 dan dicetak tebal. Tulisan nama unit organisasi eselon 1 berhuruf Arial 11 dan dicetak tebal. Tulisan nama unit organisasi eselon 2 berhuruf Arial 11 dan dicetak tebal. Alamat instansi berhuruf Arial 7. Garis pemisah horizontal dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan naskah dinas dengan ukuran tebal 1,5 itu. Baru nama kantor yang cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan. Ya, eee, ini contoh itu ya, contoh, Iya, bentuk surat berarti ini lengkap ya, surat yang di atasnya itu kementerian, kemudian eselon 1, kemudian eselon 2, baru alamat instansinya, itu berharap, Arial 7.
Nah, memang harusnya seperti itu ya. Jadi ketika menulis surat itu, yang tertinggi yang di bagian atas, bukan dari yang terendah ya. Jadi jangan kantor kita dulu, kemudian eselon 1, baru nanti kementeriannya, bukan begitu ya. Tetapi seperti saya, di tempat saya itu, mmm, eselon 1-nya kementeriannya Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di bawahnya eselon 1-nya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian tempat saya pusatnya adalah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, begitu ya. Urutannya untuk membuat kepala surat. Nah, kemudian, apakah boleh kepala surat, hanya nama kantor saja? Kalau untuk internal di dalam mungkin ya itu bisa, tapi kalau sudah keluar tidak boleh ya. Eee, nah ini kemudian tetapi lazimnya itu ditulis dengan lengkap ya, mulai dari kementerian hingga, alamat, instansi ya. Nah, alamat instansi ini berhuruf Arial 7, kemudian ada garis pemisah horizontal itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Garis pemisah horizontal dengan panjang sama dengan luar lebar penulisan, maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan. Muhammad Iqbal, apa maksudnya? Untuk garis pemisah horizontal itu tebal di ininya, Bu. Tebal di jadi Mhm. di Word itu ada size buat garisnya itu ada berapa Mhm. poin itu ada urutannya. Jadi Iya, full itu uh, berarti memisahkan apa dan apa garis itu? itu memisahkan kepala surat dengan tanggal surat dan nomor surat ke bawahnya gitu. Oh iya, oke ya. Jadi paham, terbayang ya, garis lurus gitu. Ini soalnya Iya, Bu. nah ini nih contohnya ada di halaman 11. Silakan diperhatikan halaman 11. Ya, ini Kepala Naskah Dinas Wakil Menteri, staf ahli, dan staf khusus nih. Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu kan besar, kemudian Gedung Juanda ini apa namanya? Kalau hanya kementerian saja, tetapi kalau dia eselon 1 dan eselon 2-nya ada, berarti ini eselon 1-nya ya. Jadi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau di halaman 11 itu setingkat kementerian jika Anda nanti bekerja di kementerian, tetapi kalau nanti bekerja atas nama eselon 1 berarti tulis eselon 1-nya. Sekretariat Jenderal ini eselon 1-nya, kemudian Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Ini berarti pusatnya ya. Kemudian Kepala Naskah Dinas Kantor Wilayah itu jadi 4 ya. Pertama kementerian, kemudian eselon 1-nya Direktorat Jenderal, kemudian langsung di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan begitu ya. Ini untuk di bawahnya. Bisa dipahami tidak perbedaannya? Syafa, bisa dipahami perbedaannya? Iya, Bu, bisa. Bisa ya, antara yang kementerian, yang salah ya, antara yang kementerian, tingkat eselon 1 dan tingkat wilayah. Ini berbeda-beda. Kemudian ini ada dinas kantor pelayanan. Berarti sudah ada wilayah, baru kantor pelayanan. Jadi ada 4 ini ya, untuk yang kantor pelayanan. Nah, saya juga tidak tahu nih struktur ya mungkin insya Allah benar ya, struktur Kementerian Keuangan ini seperti ini, sehingga mulai dari kementerian eselon 1 kepala naskah dinas kantor wilayah, kemudian baru kantor pelayanan. Berarti itu yang paling unit terkecil ya dari ini. Kemudian halaman 15 silahkan dijelaskan Febriani Nur Kusuma. Iya, Bu. Yang Ya, halaman 15 ya? uh-uh. Yang contoh salah ini ya, Bu? Uh-uh. Contoh salah dan benar, kepala Dan surat. belum halaman 15 itu? Oh, masuk kepada dinas ini ya. yang... ini bentuk-bentuk ininya ya, masih yang tadi ya. ya, Bu. Silakan nomor 15 dengan nomor 16. Masih Kepala kepala dinas naskah ya sampai 17. Oh ya, Bu.
Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab pada pimpinan unit eselon 1. Ini disusun sesuai dengan format berikut. Ada nama kementeriannya, terus ada unitnya, sama unit eselon 1-nya, sama kantornya Bu ya. Pusat pengolahan data Pusatnya. itu pusatnya ya. Pusat. Pusat itu eselon 2 ya biasanya. Ya Bu. Terus yang halaman 16-nya bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon 2. Disusun sesuai dengan format sebagai berikut. Yang pertama tuh ada kementeriannya, terus ada unit eselon 1-nya, terus ada pusatnya. Dan di sini ditambahin ada kantor wilayahnya. Terus yang ke-17-nya, Kepala Naskah Dinas Tim Kerja. Itu ada yang pertama ada Kementerian Keuangannya, ada kementeriannya, nama kementeriannya. Terus yang kedua ada tim kerjanya dan alamatnya. Ya, ini tim yang secara khusus ya, mungkin memang independen ada di Kementerian Keuangan, mungkin di tempat lain juga ada gitu, tetapi timnya berbeda. Ini tim reformasi birokrasi itu tersendiri langsung di bawah Kementerian Keuangan ya, bukan di bawah eselon 1 atau di bawah yang lainnya. Ini contoh-contoh, nah ini yang pasti Anda harus menghafal ya, bagian-bagian struktur Kementerian Keuangan kan ada kan materinya ya. Ada materi tersendiri tidak tentang struktur Kementerian Keuangan? Pasti ada ya? Ada kan? Dulu mungkin Bu. Ada tapi mungkin belum dapat ya. Belum dapat. Ya harusnya maksudnya begini, struktur organisasi di Kementerian Keuangan mulai dari menteri, kemudian eselon 1-nya ada berapa sih gitu. Kemudian dari eselon 1-nya Awal-awal tapi nggak masuk kuliah, cuma disebutin gitu loh ya. Perkenalan gitu ya. Oh iya. Nah, ini penting berarti nanti dipahami karena itu berkaitan dengan ada di posisi mana kita gitu. Nanti ketika Anda bekerja, Anda harus memahami dahulu posisi Anda di mana gitu. Eselon 1 Anda itu apa? Karena bisa jadi eselon 1 seperti di Kemendikbud itu kan ada 8. Jadi kita harus memahami eselon 1 kita ada berada di mana, kemudian eselon 2 kita di mana, unit kerja kita di mana begitu. Ya, itu harus dipahami. Saya tidak hafal juga Kementerian Keuangan itu ada berapa. Yang saya hafal ya Kementerian Pendidikan ya. Baik, selanjutnya Akhdan Mughriza untuk halaman 18. Silakan Mas Akhdan. Untuk penulisan alamat di situ kan PT Anugerah Sejahtera. Di situ salahnya setelah PT titik, yang benar itu setelah PT tidak ada titik, langsung PT Anugerah Sejahtera. Terus kemudian penulisan jalan tidak boleh disingkat menggunakan JL titik, tapi harus ditulis dengan jalan JALAN, misalkan jalan Hiu atau jalan Bintaro, ditulis dengan tulisan lengkap tidak disingkat. Kemudian untuk telepon juga demikian, tidak boleh disingkat TELP titik, tetapi ditulis dengan tulisan lengkap telepon. Kemudian untuk menghubungkan telepon kemudian dilanjutkan dengan faksimile digunakan titik koma, bukan sekedar koma. Seperti itu, Bu. Titik koma? Coba lihat. Yang benar yang mana? Oh ya, titik koma. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk kode area diapakan? Oh iya, untuk penulisan kode area itu ditulis dalam tanda kurung. Misalkan itu untuk kode area 021 itu 021 ditulis tanda kurung, 021 baru angka nomor telepon yang frekuensinya 5203. Nah, itu. Nah, yang salah adalah penggunaannya dengan tanda hubung strip itu. Itu yang salah. Ya, baik itu ya beberapa poin untuk contoh yang salah dan kemudian dibenarkan. Ini berarti kaitannya dengan ejaan juga ya. PT itu tidak boleh P titik T titik itu tidak boleh, PT titik juga tidak boleh. Jadi penamaan harus sesuai dengan ejaan. Nah, mengapa itu tidak boleh disingkat?
Kira-kira mengapa ini? Mukhlisa, mengapa tidak boleh disingkat JL, tidak boleh JL, telepon tidak boleh telep gitu? Kira-kira mengapa? Karena apa ya Bu? Sudah aturannya mungkin Bu, aturan dari web. Ya kira-kira aturannya kenapa? Mengapa begitu? Kalau aturannya iya, tetapi masih banyak yang disingkat juga ya, JL. Ya, Mungkin muncul asumsi-asumsi yang berbeda itu singkatan apa gitu JL dikiranya mungkin bukan jalan gitu Bu. ya, jadi memang karena fungsi dari surat dinas itu tadi ya sebagai bukti hitam di atas putih, jadi ada nuansa hukum juga. Oleh karena itu harus benar-benar jelas, tidak multitafsir, tidak membingungkan gitu ya. Kalau telep itu mungkin bisa jadi ada orang nulisnya bukan telepon, TLP, TELP ya, bisa jadi orang nulisnya TLP saja gitu. Atau ada yang menulis TL titik begitu ya. Nah, itu kan apa maksudnya gitu, apalagi kalau berhubungan dengan pihak luar begitu ya, itu membingungkan. Oleh karena itu memang harus dalam kondisi yang sejelas mungkin untuk surat dinas, kecuali mungkin ya itu bukan surat dinas ya, surat pribadi itu bisa sah-sah saja gitu. Tetapi untuk surat dinas JL yang lainnya itu harus telepon gitu ya. Sampai dengan itu tuh jangan estetik D gitu, itu juga kurang bagus walaupun boleh gitu ya. Silakan yang selanjutnya. Rosi, Mai, Hasanah, Iya, Bu. halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya contoh tanggal surat, perbedaan yang salah yang benar. Jadi tidak perlu menuliskan tempat. Jadi langsung saja merujuk ke tanggalnya 16 November dan nama bulan tidak boleh disingkat. Serta setelah penyebutan tahun, penulisan tahun tidak menggunakan tanda titik. Jadi tidak ada tanda baca batasan tanggal surat. Ya, mengapa tidak ada alamat surat itu? Jartanya, mengapa? Soalnya di atas udah ada nama jalannya dan tempatnya Ya, Jakarta. benar. Kop suratnya udah ada ya, berarti sumber dari surat itu asalnya dari mana, tempatnya di mana itu sudah diketahui. Ya, oke. Latihannya nanti saja setelah ini ya, Zoom ini ya. Kemudian contoh pokok surat. Silakan Monica. Iya Bu, contoh pokok surat itu terdiri yang pertama dari nomor surat, terus yang kedua dari sifat surat, yang ketiga lampiran terkait suratnya, dan yang keempat terkait hal dari surat itu. Ini contohnya malah tidak rapi ya, harusnya ini dirapikan ini yang membuat ini kurang rapi. Nah, sebaiknya ketika menulis pokok surat itu yang terpanjang ini mana, Monica? Yang terpanjang itu apa? Nomornya. Tulisannya. Maksudnya Yang lampiran. terpanjang lampiran. Nah, lampiran itu kan sebelum titik 2 itu kan yang paling panjang ya? Iya. Nah, yang iya, lain disesuaikan. Jadi yang lainnya disesuaikan dengan dengan bagian yang terpanjang begitu. Titik 2-nya itu sehingga akan terlihat rapi. Lebih rapi. Nah, lampiran itu setelah titik 2 itu tidak boleh berjarak gitu. Jadi benar ini yang paling benar memang tulisan lampiran. Lampiran titik 2 tanpa spasi. Setelah titik 2 baru ada spasi. Nah, nomor, sifat, dan hal itu harus menyesuaikan yang terpanjang itu. Nanti surat itu akan terlihat rapi. Kalau ini kan berantakan banget ya. Tidak tepat gitu. Kalau saya mengoreksi surat seperti ini dari staf saya berarti biasanya akan saya coret-coret gitu, akan saya kembalikan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat surat juga usahakan rapi juga gitu. Selanjutnya bagian
Yang lain, Nurman Hadi, Iya, Bu. silakan. Sifat naskah dinas berdasarkan tingkat keamanan itu ada yang sangat rahasia. Ini sangat rahasia ini jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI terancam bahaya. Kalau untuk rahasia, jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI dirugikan. Kalau yang terbatas, jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, tusi kementerian akan terganggu. Kalau yang biasa, isi surat tidak termasuk dalam ketentuan yang di atas. Ya, kira-kira misalnya begini ya, kalau surat undangan rapat kegiatan katakannya peringatan ulang tahun kantor gitu, itu kira-kira suratnya termasuk yang apa? Terbatas bukan? Ulang tahun kantor kan, Bu? Ya, ya mungkin enggak ya, kalau itu biasanya sih biasa saja gitu. Biasa. Kalau tusi kementerian akan terganggu itu misalnya kalau isi surat diketahui pihak yang tidak berhak. Kalau ini kan malah kadang-kadang dipopulerkan ya. Kami sedang ulang tahun nih gitu kan. Itu berarti sifat biasa. Kalau terbatas misalnya penugasan ya. Penugasan harusnya ke si A dikirimnya ke si B gitu kan. Jadinya salah kan. Harusnya ke si, maksudnya yang bertugas ini harusnya penyuluh A begitu, karena dia terbiasa untuk ini begitu, terus tusinya ini ternyata dikasih kalau di tempat saya misalnya dari orang bahasa ternyata dikasihnya orang sastra. Nah itu kan tusinya pasti akan terganggu. Nah kalau rahasia ini biasanya pihak yang tidak berhak NKRI dirugikan. Ini misalnya laporan keuangan ya, misalnya laporan keuangan apa gitu, atau laporan hasil intelijen atau yang lainnya gitu ya. Itu sifatnya rahasia. Atau pengangkatan itu juga ya, pengangkatan jabatan. Nah biasanya pengangkatan jabatan itu tidak boleh itu surat dibuka kecuali oleh yang bersangkutan saja gitu. Oleh karena itu biasanya surat pengangkatan jabatan itu diberikan itu mepet begitu ya waktunya agar tidak lari kemana-mana begitu ya. Itu termasuk surat yang rahasia. Kalau sangat rahasia ini sudah antar negara ya, sehingga hanya mungkin dengan kode-kode tertentu gitu. Silakan selanjutnya Fatia. Ibu, Ya. mau bertanya yang tadi masih ada kurang jelas. Teman-teman juga Apa yang terkait titik 2-nya tadi yang setelah lampiran tuh loh. Iya, gimana? Itu kan tadi paling panjang, kata yang paling panjang kan yang lampirannya. Terus habis lampiran langsung di titik 2 kan. Terus tanpa ada spasi. Baru ada spasi. Nah itu kayak tadi saya nyoba itu memang susah sejajar sih yang atasnya. Nah yang atasnya yang disifat itu juga seharusnya nyesuaiin sama titiknya yang ada di lampiran itu ya? Iya. Jadi Nggak bisa ya, nggak pakai yang itu enggak, intinya dia tidak boleh ada spasi kan setelah, nggak boleh ada jarak gitu loh setelah lampiran itu tadi. Setelah lampiran ya langsung titik 2. Terus baru tanpa spasi. Baru yang spasi. hal, nomor dan sifat seharusnya sejajar gitu kan? Iya betul. Sebaiknya sejajar. Dicoba ya gitu. Mungkin kalau sudah ada formatnya itu lebih mudah. Kan tinggal kalau di atas itu sama, berarti nanti ke bawah juga sama semua ya. Tinggal digeser bagian ruler itunya. Oh iya, digeser pakai yang atasnya itu. Oh iya. Bagian atas, ya itu disesuaikan biar rapi ke bawah. Bisa dimengerti, terima kasih. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Ya, silakan Mbak Fatia, penulisan surat sifat naskah dinas. Ya Bu, sifat naskah dinas berdasarkan kecepatan penyampaian. Yang pertama ada sangat segera, SR, jadi suratnya itu harus sampai dalam kurun waktu maksimal 24 jam hari kerja. Lalu ada segera, S, surat harus sampai dalam kurun waktu 2 kali 24 jam kerja. Yang ketiga kategorinya biasa, B, surat harus sampai dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam hari kerja. Nah, itu biasanya sangat segera itu untuk hal yang luar biasa begitu ya, keadaan darurat begitu, atau tadi ya semacam pelantikan
atau ada temuan apa semacam itu. Kalau segera itu mungkin penugasan-penugasan itu kan harus segera ya. Kalau biasa ya undangan-undangan biasa saja. Silakan selanjutnya Alfira. Silakan. Penulisan sifat naskah dinas. Penulisan sifat naskah dinas dapat digabung antara tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian. Khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan biasa, sifat surat tidak perlu dicantumkan pada naskah dinas. Jadi untuk yang tertentu saja ya. Silakan di bawahnya dibaca lagi, Alfira. Contoh yang salah dan benar. Bagian bawahnya. Untuk penulisan nomor surat yang salah itu nomor, terus ada spasi, titik 2, spasi, terus nomor suratnya SP, garis miring R, garis miring 01, garis miring 2020, titik, terus ada strip. Yang benar itu setelah kata nomor tidak perlu ada spasi. Terus kemudian titik 2, terus spasi, terus nomor suratnya SP, garis miring R, garis miring 01, garis miring 2020, tanpa ada tanda baca setelah tahun 2020. Oke, silakan dilanjutkan Elizabeth. Bagian yang salah dan benar. Neng Elizabeth. Iya, Bu. Contoh yang salah dan benar dalam lampiran surat. Yang salah yaitu lampiran spasi titik 2 spasi 1 berkas titik penghubung. Kemudian ada lampiran dengan disingkat dengan LAMP titik spasi titik 2 kemudian 2 buka kurung 2 eksemplar dengan tanda baca diakhiri tanda baca. Kemudian penulisan yang benar yaitu lampiran tanpa spasi titik 2 spasi diawali dengan huruf kapital yaitu S 1 berkas dan berkasnya juga di kapital. Kemudian lampiran titik 2 seharusnya mengikuti titik 2 sejajar dengan lampiran sehingga dia rapi, yaitu 2 eksemplar tanpa diikuti tanda baca. Begitu juga dengan 1 berkas tidak diikuti dengan tanda baca. Oke, nah yang paling utama ini adalah penulisan itu tidak perlu double. Jadi angka ditambah dengan huruf begitu ya. Kalau yang salah yang tadi ya. Nah kalau yang benarnya itu cukup dengan huruf saja 2 eksemplar gitu ya. Oke, itu penambahannya. Selanjutnya Bintang Az-Zahra. Permisi, Bu. Ya. Ya, siapa? Ada yang bertanya? Bintang Az-Zahra, silakan. Bagaimana? Adan kayaknya mau tanya tadi. Adan mau bertanya apa? Seandainya itu misalkan lampirannya ada sampai 23, itu kan apa tetap ditulis kayak gitu seperti itu atau pakai angka, Bu? Terima kasih, Bu. Hampir-hampir saya belum pernah menemukan lampiran itu lebih dari 10 ya. Paling itu juga kayaknya kurang dari 10 lah gitu ya. Sepertinya kalau lampiran sampai 23 itu mungkin ini ya undangan itu ya. Artinya itu juga bentuknya tetap aja dijadikan satu, lampirannya satu begitu. Belum pernah ada sih ya. Kalau ada juga ya 23 itu berarti tetap dengan menggunakan ini ya, kecuali yang lebih dari 2 ya. 23 ya, udah 3 kata ya, iya benar. Tetapi tidak ada ya, Mas, saya belum pernah menemukan seumur hidup. Coba nanti kalau Mas menemukan, tunjukkan ke saya ya. Baik, Ya. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Bertanya, Bu. Iya, silakan. Oh, itu kenapa ya, Bu, yang satunya tuh lampiran tanpa singkatan, yang satunya disingkat gitu, Bu?
Oh itu jadi boleh juga lam itu diizinkan, tetapi tetap kembali pada awal bahwa ini surat dinas itu lebih baik kan beda cuma berapa ketik ya. Jadi lebih bagus itu disarankan adalah yang bagian atas lampiran. Ini kan contoh ada 2 Masnya. Sebenarnya penyingkatan ini kan tidak disarankan pada tadi ya awal-awal. Oleh karena itu yang paling benar adalah lampiran ditulis lengkap, kemudian titik 2, baru spasi, baru keterangannya 1 berkas begitu. Baik, dapat Jadi dipahami. Makasih, Bu. disarankan yang jelas. Ya. Bintang Az-Zahra. Contoh yang salah ya, halaman 27. Iya, Bu. Terkait penulisan hal surat. Yang benar harusnya ditulis hal, bukan perihal. Dan kemudian titik 2, kemudian spasi, dan ditulis, tidak perlu ditulis detail. Seperti contoh yang salah di Salindia ini, permintaan sebagai narasumber dalam rangka pendidikan dan pelatihan tata persuratan dinas yang akan diselenggarakan tanggal 15 sampai 17 November 2020. Yang benar harusnya cukup ditulis intinya saja, seperti permohonan narasumber. Itu, Bu. Ya, benar. Karena kalau ditulis sejelas itu kan di bawahnya nanti akan dijelaskan lagi ya. Di mana? Di bagian bawahnya kan akan dijelaskan di isi suratnya gitu. Jadi untuk apa di atas itu sejelas itu begitu ya. Cukup dengan memang kalau topik itu kan ya cukup 1-2 kata saja begitu ya. Permohonan narasumber atau cukup halnya itu surat undangan gitu ya. Atau cukup surat pelantikan atau cukup apalah gitu ya, 2 atau 3 itu saja. Nanti penulis surat itu harus berpikir juga gimana caranya begitu ya, jangan panjang-panjang. Saya pernah menemukan itu 1 surat yang panjang sekali, sampai di bawah tanggal surat gitu ya, saking panjangnya ke sana begitu. Nah itu juga memang dilihat juga tidak baik, kemudian yang kedua juga ya mubazir gitu, karena di bawahnya juga dijelaskan lagi di isinya ya. Selanjutnya Alvina, contoh yang salah dan benar. Iya, Alvina, Bu. ya silakan. Iya. Berikutnya contoh yang salah dan benar mengenai alamat surat. Contoh yang salah yaitu terdapat kata kepada, seharusnya cukup dengan yang terhormat dengan disingkat YTH titik kemudian nama. Tidak perlu menggunakan Bapak. Kemudian untuk alamat tidak boleh disingkat JL titik tetapi harus ditulis dengan lengkap yaitu jalan. Kemudian untuk nama kota langsung disebutkan nama kota, tidak perlu diberi kata di. Kemudian yang bawah sama ya. Yang bawah sama, ada bedanya apa di bawah? Ketika penulisan penulisan kota itu tidak berhuruf. Oh iya, tidak perlu huruf kapital semua. Cukup huruf kapital di huruf pertama. Saja. Ya, baik. Ya itu ya. Jadi, nah ini kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan ya. Ketika menulis surat itu, kayaknya kalau nggak ada kepada itu nggak sopan gitu ya. Atau kalau tidak ada kepadanya itu kayaknya kurang lengkap gitu. Masa yang terhormat gitu langsung gitu. Biasanya hampir dipastikan tuh secara otomatis gitu ya. Orang menulis surat itu dikasih kepada gitu. Itu yang tidak benar ya. Jadi yang benar adalah yang langsung yang terhormat siapa gitu ya. Sama seperti ketika kita menjadi pewara ya, pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala Badan gitu ya. Itu langsung seperti itu, bukan kepada yang terhormat itu salah gitu ya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan dipersilakan memasuki ruangan. Nah, itu tidak tepat. Yang benar adalah langsung yang terhormat Bapak Kepala Badan. Sama secara tertulis pun seperti itu tanpa ada kata kepada. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah
Ya, silakan. Buat itu yang slide di atas tadi, Mm-mm. penulisannya misalnya ke ke suatu instansi gitu, Bu. Itu lebih baik menggunakan nama orangnya atau nama jabatannya? Baik, kalau nama jabatan itu lebih aman ya, karena bisa jadi nah orangnya itu kan namanya, apalagi kalau pejabat eselon 1 ya, atau pejabat manapun gitu ya, kadang-kadang berganti itu secara cepat. Jadi khawatir misalnya akan diterima oleh orang yang salah gitu ya, ternyata sudah pergantian kita tidak tahu gitu, berarti kita harus menggunakan nama jabatan. Ada juga yang nama jabatan dan nama lengkap, diiringi juga dengan nama lengkap gitu. Itu misalnya profesor doktor ini, kepala badan ini, gitu, dan seterusnya gitu. Itu boleh saja, tetapi harus dipastikan pertama namanya benar. Kemudian yang kedua gelarnya pun benar gitu. Sehingga tidak salah. Nah, yang kalau kita misalnya belum yakin, kayaknya kemarin di sana ada pergantian pimpinan deh, tapi siapa ya? Ya udah langsung saja kepala badannya begitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Yang penting tidak menimbulkan masalah begitu. Artinya tidak dengan penafsiran yang berbeda, kan ketika kita mengundang atau memberitahu orang ternyata nama orangnya berbeda gitu ya, sudah ganti gitu pejabatnya, itu kan yang bersangkutan menjadi marah begitu ya. Bisa jadi tidak berkenan gitu. Ya, itu contohnya. Tapi kalau kita sangat yakin memang Bapak itulah si kepala itu gitu ya, tidak apa-apa dengan menggunakan disertai nama juga gitu ya, jabatan terus nama. Sekarang Muhammad ini Arfandi Asfian, contoh yang benar di bawahnya. Ya, Bu. Silakan. Alamat surat. Yang pertamanya itu alamat surat. Yang terhormat, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sudah benar, Jalan Purnawarman 99, Kebayoran Baru. Sudah benar, Jakarta Selatan. Sudah benar, yang diawali dengan huruf kapital. Yang kedua itu yang terhormat, titik, Direktur Jenderal Pajak. Ini adalah jabatannya. Kedua itu Kementerian Keuangan, kementeriannya Jalan Gatot Subroto, alamatnya Jakarta Selatan, lokasinya atau tempatnya. Yang ketiga, yang terhormat, titik, Kepala Badan Bahasa, itu jabatannya Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, itu alamatnya Jakarta Timur, kotanya atau tempatnya. Yang keempat yaitu yang terhormat, titik, Bapak Dendi Sugono, nama yang dituju. Yang kedua, Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, alamatnya dan di bawahnya Jakarta Timur, lokasi atau tempatnya atau kotanya. Ya, Bu. Ya. Oke ya. Tadi ya, jadi bisa nama, bisa itu, tetapi kita harus yakin benar gitu ya. Ini contohnya memang lebih banyak jabatannya. Selanjutnya, Hafiz Rildo, contoh yang salah. Dan di bagian bawahnya juga ya. Ada 2 itu, contoh yang salah. Dan contoh yang benarnya, alamat surat. Iya, Bu. Ya, Mas Hafiz, silakan. Contoh yang salah, alamat surat pertama kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rahadian, MA. Itu langsung ke yang benernya apa yang salahnya dibaca dulu? Langsung yang benernya ya. Oh ya, langsung yang benernya. Yang benernya harusnya langsung aja yang terhormat Profesor Dr. Rahadian, tapi di gelarnya sebelumnya ada koma, terus M, titik, A, titik, setelah. Ya, itu penulisan seperti ejaan ya. Iya, Jadi yang dihilangkan apa itu? Yang dihilangkan kata apa saja?
kepada sama Bapak. Ya, silakan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ibu Profesor Amara SSMH. Terus contoh yang benarnya, yang terhormat Profesor Amara, penulisan gelarnya, koma, S.S. koma, M.H. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Purwanto, MMSI. Contoh yang benarnya, dihilangkan kepada sama bapaknya, kata bapaknya, dan penulisan gelarnya setelah nama diikuti koma dan kemudian M.M. koma M.SI. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Anggaran. Langsung saja yang terhormat Direktur Jenderal Anggaran. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Maijen Primanto. Langsung saja yang terhormat Maijen Primanto, bapaknya dihilangkan. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal, langsung saja yang terhormat Inspektur Jenderal. Ya, baik. Itu ya. Jadi contoh-contoh yang bisa dijadikan rujukan ya bagi kita. Yang terutama adalah menghilangkan kepada, itu sudah jelas. Kemudian sapaan, Bapak dan Ibu, begitu ya. Apalagi tante dan om, itu tidak boleh ya. Tidak ada. Nah, selanjutnya adalah sarah. Bagian bawahnya itu dua ini sebelum nanti kita beralih ke latihan ya. Nah, latihan ini karena membutuhkan waktu, dipersilakan ya, Anda membuat latihan 1 dan latihan 2 gitu. Tapi kita cermati dahulu yang bagian halaman 32 dan 33. Silakan Mbak Sarah. Iya, Bu. Ya, Bu. Maaf. Nah, halaman 32 itu bagian ini ya, Bu, yang penggunaan bahasa isi surat dinas. Iya, penggunaan. Jadi ini cara membacanya seperti ini. Bagian yang merah itu adalah bentuk yang salah. Kemudian ya bagian yang biru itu adalah opsi pembenarannya. Bisa A, bisa B begitu. Dua-duanya benar begitu. Cara membacanya seperti itu ya. Begitu, Mbak. Ya, Bu. Jadi misalnya kita mau menunjukkan surat saudara nomor sekian, tanggal sekian, tentang koma, kami beritahukan bahwa itu adalah contoh yang salah. Yang benar itu bisa dua pilihan. Yang pertama dengan menunjukkan surat nomor sekian, koma, tanggal sekian, koma, tentang koma, kami beritahukan bahwa itu juga salah. Yang benar sesuai dengan surat nomor sekian. Itu benar. Yang A itu benar juga. Kan pilihannya ada dua, A dan B itu yang benar. Yang merah yang salah. Kenapa di kurungnya itu S ya, Bu? Kenapa? Yang 1A. Itu yang di dalam kurung itu kan S. Saya kira itu salah, Bu. Oh, karena ada S-nya. Enggak, itu benar sih sebenarnya. Oh, Dengan itu benar ya? menunjuk surat saudara tanggal ini, tentang ini kami beritahukan bahwa benar ya. Seharusnya sih benar. Karena kan itu sudah menjadi keterangan. Oh, itu sampaikan saja. Ya. Ya. Berarti ini pilihannya bisa 1A atau 1B. Bisa dengan menggunakan 1A, yaitu dengan menunjuk surat nomor sekian, koma, tanggal sekian, koma, tentang koma, kami beritahukan bahwa penjelasannya. Lalu bisa juga dengan 1B, yaitu sesuai dengan surat saudara nomor sekian, koma, tanggal sekian, koma, tentang sekian, koma, kami beritahukan bahwa keterangannya. Kemudian yang kedua, untuk menjawab surat. Untuk menjawab surat itu kan ada contoh yang salah, yaitu menjawab surat Bapak nomor sekian, tanggal sekian, koma, tentang koma, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, titik. Yang benar itu bisa menggunakan 2A atau 2B. Yang 2A untuk menjawab surat Bapak nomor sekian, koma, tanggal sekian, koma, kemudian tentang kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi setelah tentang itu tidak diberikan tanda koma. Atau dengan sekian tentang koma, kami informasikan bahwa itu penjelasannya. Jadi perbedaan antara 2A dan 2B itu, kalau misalnya di 2A, itu tentangnya disebutin dulu,
tanpa tanda koma langsung kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sedangkan untuk yang 2B itu ada tanda koma setelah tentang, baru diinformasikan penjelasan apa yang akan disampaikan. Begitu. Ya, oke. Di bawahnya sekaligus ya, nomor 3. Baik. Nomor 3 itu juga untuk menjawab surat atau telepon. Misalnya menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon, dengan ini kami menegaskan bahwa itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benar itu bisa menggunakan 3A atau 3B. Untuk 3A, untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon, dengan ini kami menegaskan bahwa itu benar. Kemudian contoh yang kedua bisa dengan sehubungan dengan pembicaraan kita melalui telepon, dengan ini kami menegaskan bahwa itu ada lalu dilanjutkan penjelasannya. Ya, Gitu. baik. Nah, tadi yang sudah dijelaskan yang Sarah ini merupakan struktur kalimat gitu ya. Mengapa tidak benar menunjuk, menjawab, menindaklanjuti? Karena menjadi tidak ada apanya. Kalimat yang langsung ujuk-ujuk predikat berarti kurang apa? Ada yang tahu? Struktur kalimatnya bagaimana kalau menunjuk? Menunjuk surat saudara, menjawab surat Bapak gitu. Itu kenapa salah? Kurang subjek. Iya, betul, kurang subjeknya. Oleh karena itu, ini dibuat menjadi keterangan gitu. Dengan menunjuk, nah ada kata dengan kan, ada preposisi seperti materi yang lalu ya. Dengan adanya preposisi dia menjadi keterangan. Kalau keterangan munculkan baru kalimat lengkapnya. Kami beritahukan bahwa. Nah, kami kan subjek, beritahukan predikat dan begitu selanjutnya. Jadi masalah mau bertanya. Tadi kan yang di halaman 28 yang tentang alamat surat kan itu kalau ada bapaknya itu kan salah ya Bu, dikoreksi jadi bapaknya dihilangin. Nah, terus yang untuk contoh benar di halaman di slide 29 itu yang paling bawah ada bapaknya tapi benar Bu. Itu 9. Gimana? Iya. Ini kan bapaknya dihilangin kan. Tapi yang ini yang Dendi Sugiono itu ya Bu, ada bapaknya tapi tetap benar. Iya, karena itu kan tidak diiringi dengan jabatan. Oh, berarti kalau diiringi jabatan nggak boleh ada Bapak Kepala Badan itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak Dendi Sugono itu kan penghormatan kepada Pak Dendinya. Ya, jadi kalau yang di atasnya yang Bapak Doktor siapa gitu, itu nggak bisa juga Bu? Bisa juga, yang terhormat, ini ya, Iya, yang karena di sudah atasnya. profesor itu ya, sudah ada saraan profesor ya. Jadi yang terhormat Profesor Doktor begitu. Nah, mungkin kalau misalnya yang terhormat Dr. Dendi Sugono boleh. Tidak tanpa ada Bapak. Ini kan karena Dendi Sugono itu kan nggak ada titel, nggak ada ini maksudnya ya di sini. Jadi untuk penghormatannya itu dengan Bapak. Atau misalnya Ibu Rahayu Effendi, itu boleh gitu. Tetapi kalau Ibu Profesor, udah Profesor Ibu begitu ya, itu nggak tepat. Jadi Profesor Dr. Rahayu Effendi begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau hanya nama saja bisa diiringi dengan Bapak dan Ibu gitu. Tapi kalau sudah dengan gelar atau dengan jabatan ditanggalkan gitu. Izin bertanya, semisal ini Bu, gelarnya tuh cuma di belakang doang, jadi di depan nggak ada gelar, apakah tetap harus ada sapaan? Biasanya sih kalau sudah bergelar dia tidak ada sapaannya ya. Kalau sudah bergelar. Walaupun misalnya di belakang misalnya yang terhormat Amara SSMH gitu ya. Itu tidak gitu. Tidak menggunakan gelar sapaan di depan begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi?
Sudah ya? Baik. Dipersilakan mengerjakan 1 dan 2, latihan 1 dan 2. Kemudian yang ini udah untuk minggu depan ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah mudah karena nanti tinggal praktiknya sih kalau ini yang harus benar-benar cermat ya. Nanti dalam kesempatan minggu depan misalnya bisa dicari tuh contoh surat yang salah gitu ya. Jadi kita perbaiki bersama-sama kira-kira perbaikannya seperti apa gitu. Kita akhiri, nanti kita beralih ke WA. Mohon Mbak Putri bisa mengirimkan itu ya. Ini gambar tangkapan layar dari kegiatan kita. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan dan kita beralih ke WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu.